Baik, terima kasih Mursalin ya. Dinda Mursalin tepatnya karena memang Dinda masih mahasiswa ya. Kalau saya super mahasiswa sekarang ini, jadi dipanggilnya Kanda gitu ya. Gitu. Ya, atau yang mengawal mahasiswa lah gitu ya, supaya mahasiswa tetap kritis dan berpikir progresif dalam menyikapi isu-isu pembangunan, termasuk isu pada yang akan kita diskusikan pada hari ini soal penambangan sedimentasi, penambangan sedimen ya, yang keluar lewat peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 begitu ya. Nah, ini adalah satu siklus 20 tahunan saya kira. Pada saat itu saya relatif masih muda di tahun 2022 mungkin ya, tahun 2022, di mana saya selalu mengawal kebijakan dari KKP pada saat itu, walaupun harus berhadapan-hadapan dengan senior saya sendiri ya, pada saat itu Menteri Kelautan dan Perikanan. Namun alhamdulillah memang kebijakan dari penambangan pasir laut yang secara belak-belakan disebutkan adalah penambangan dari pasir laut yang kemudian di stop untuk dilakukan ekspor keluar negeri begitu ya. Nah, tentunya ini tahun 2023, kalau kita perhatikan hampir lebih kurang 20 tahun setelah ataupun pasca dari era pertama dari ekspor pasir laut yang dilakukan pada saat itu begitu ya. Hanya saja sekarang nomenklatur yang digunakan adalah sedimentasi. Nah, kalau kita perhatikan bahwa sedimentasi di dalam pasal 9 PP ini itu dimasukkan dua hal. Yang pertama adalah soal lumpur ya. Nah, lumpur. Yang kedua adalah pasir laut itu sendiri begitu ya. Nah, pertanyaan besar adalah bagaimana kita bisa membedakan bahwa yang disedot itu adalah hanya lumpur saja begitu ya, hanya lumpur saja. Sementara kita tahu ya, silakan kalau mau ditampilkan bahan presentasinya, ini barangkali nanti akan bermuara kepada kita lihat ke ekosistem sebagai akademisi saya kira ya, sebagai akademisi. Nah, untuk kita diskusikan lebih jauh. Nah, artinya bahwa partikel-partikel dari lumpur itu pasti sangat berbeda atau jauh lebih kecil dibandingkan dengan partikel pasir. Kenapa tidak secara terang-terangan ya disebutkan bahwa yang akan ditambang itu sebenarnya tidak hanya lumpur, tapi adalah pasir laut begitu ya. Nah, ini. Nah, tentunya kalau kita perhatikan, apakah ini pertanyaan saya, apakah ini bermotif pada ekonomi di mana bahwa kita kekurangan dari sumber daya alam yang ada di laut, termasuk sumber daya ikan begitu ya. Yang saat ini MSY kita bergeser dari 6,5 menjadi 12,5 juta ton per tahun gitu ya. Dari WPP 571 sampai dengan WPP 5718 saya kira yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat begitu ya. Nah, ini pertanyaan besar. Kalau seandainya bahwa potensi sumber daya ikan kita besar, kenapa kita tidak optimalkan potensi sumber daya ikan? Artinya, kenapa ikan kemudian harus kita bunuh ya di dalam bahasa yang sedikit keras gitu ya, dengan justru menghancurkan ekosistem dan habitat yang mereka akan tempati begitu ya. Nah, artinya ketika kita saat ini kita bicara bahwa kita pro pada bagaimana melakukan eksploitasi sumber daya ikan untuk kepentingan rakyat, yang utamanya adalah para nelayan. Nah, ini perlu kita pertanyakan gitu ya. Kalau dulu ada yang menentang cantrang gitu ya mungkin ya, ada yang menentang cantrang, sekarang tidak hanya lagi menentang cantrang, tetapi malah memberikan suatu nasihat supaya pasir laut itu dilakukan untuk penambangannya begitu. Ini satu hal yang perlu kita kritisi gitu ya. Ya, ini perlu kita lihat bahwa sebenarnya harus kita perhatikan bahwa sebenarnya kita berpihak kepada rakyat, kepada nelayan, atau berpihak kepada kelompok kelompok kapitalis begitu ya, yang hanya sekedar ingin memuaskan sisi-sisi ekonominya saja ya begitu ya. Nah, artinya yang jelas bahwa saya juga mencoba mendalami di PP tersebut yang kemudian secara praktis bahwa sebenarnya reklamasi memang membutuhkan pasir laut begitu ya. Tapi kenapa nggak disebutkan reklamasi bisa dilakukan dengan menggunakan tailing ya? Silakan, di Maluku Utara ada nikel yang hasilnya adalah tailing, itu gunakan gitu. Di Papua ada emas gitu ya, yang kemudian menghasilkan tailing. Kenapa nggak digunakan yang jumlahnya jutaan kubik ya per
per tahun begitu ya. Ini kenapa nggak digunakan dalam rangka mengurangi dampak? Oke, hari ini saya mungkin mencoba melakukan satu tinjauan potensi dampak marine sand dan sedimentation mining atau pertambangan dari ini terhadap blue carbon ecosystem dan fisheries ya. Fisheries ini bisa dua, bisa jadi commercial fisheries, bisa jadi juga adalah artisanal, tradisional, dan juga small scale fisheries, saya kira. Bisa berikutnya next slide. Oke. Nah, artinya ketika kita bicara soal ekosistem blue carbon, maka kita akan teringat bahwa pada prinsipnya adalah bagaimana kita berbicara kemampuan dari ekosistem mangrove dan kemampuan dari ekosistem padang lamun, serta ada juga yang rawa pasang surut untuk menyerap ya karbon begitu. Nah, ini. Nah, kalau kita perhatikan bahwa kedua ekosistem, yaitu terutama kita lihat padang lamun lah intinya ya, dia membutuhkan satu proses fotosintesis karena dia tetap untuk tumbuh dan berkembang, beda dengan manusia kan. Kalau dia perlu fotosintesis sehingga menghasilkan oksigen, dissolved oksigen, dan banyak sekali kalau kita mendiskusikan soal what is the service, apa jasa dari ekosistem padang lamun, bukan padang melamun ya, padang lamun begitu ya. Nah, jadi kita harus melihat bahwa banyak sekali fungsinya. Tapi di konteks ini saja, ketika bahwa pemerintah di satu sisi mendorong 600.000 hektar untuk rehabilitasi mangrove, ya, rehabilitasi mangrove, padang lamun belum pernah disebutkan di rehabilitasi, tapi mangrove ya oleh Badan Badan Gambut dan Mangrove ya, Badan Nasional Gambut dan Rehabilitasi Mangrove, restorasi mangrove dan gambut dan mangrove, maka harusnya kan itu kita berpihak pada blue carbon atau ekosistem yang disebut dengan ekosistem blue carbon ini. Namun kalau kita perhatikan kenapa ini masih kita tergiur untuk mengekspor pasir laut atau lumpur laut ke mana sebenarnya ini? Ada apa? Apakah ini akan diekspor ke Malaysia? Apakah akan diekspor ke Singapura atau diekspor ke Vietnam? Mungkin teman-teman saya kira pasti tahu lah, nanti mungkin bisa diinformasikan begitu ya. Oke, next please ya. Berikutnya. Nah, kenapa bahwa kita bicara blue ecosystem ini menjadi penting? Karena mohon maaf, saya harus ganti kacamata ini. Kalau nggak mikirin adik-adik ini mungkin saya nggak perlu hadir ya, karena mata saya lagi susah nih lihatnya nih. Oke, karena bahwa samudra, ocean, marine, coastal ecosystem ini sangat besar ya. Nah, paling tidak kita ketahui bahwa ekosistem ini 17% dia mampu untuk menyerap karbon. Di Indonesia 17% ya mampu untuk berkontribusi dalam konteks penyerapan karbon dari sisi blue ekosistem ini gitu ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa memang coastal ecosystem itu merupakan tempat untuk akumulasi dari berbagai macam kegiatan yang ada di laut juga gitu. Nah, kemudian 83% dari siklus global karbon itu melalui juga kegiatan blue ekosistem. Nah, kita lihat bahwa double ekosistem ini atau ekosistem ganda ini memiliki peran yang sangat signifikan di dalam menyerap karbon. Bahkan memang dia juga memang menghasil karbon dengan proses dia respirasi atau juga dia bisa mengadopsi mulai difusi dan lain sebagainya. Kalau kita lihat berikutnya. Oke. Nah, ini saya kira saya coba coret-coret nih gara-gara Mursalin kontak-kontak terus nggak sabar. Akhirnya saya coret-coret saja sedikit skema ini ya. Ya mungkin ini bisa berapa hari nih saya pikirin ini nih sampai nggak tidur saya kira nih. Nah, kalau kita perhatikan bahwa impact dari sea atau marine sand mining ataupun tadi lumpur misalkan ya, kita ketahui bahwa yang waktu saya melakukan kajian lingkungan hidup strategis untuk di NTB itu juga ada rencana penambangan pasir laut di Selat Alas. Mereka katakan bahwa kedalamannya 50 meter. Oke, saya percaya aja 50 meter. Nah, artinya ketika ini dilakukan penyedotan gitu ya, disedot gitu ya, pakai kapal apa ya? Pakai kapal perang atau kapal tangki atau kapal tanker nih disedotnya ini ya gitu ya. Nah, artinya ketika disedot sampai dengan kedalaman 50 meter pasti ada yang bahagian yang akan hilang, membentuk lubang yang tidak permanen begitu ya, lubang yang tidak permanen. Nah, indikasi yang paling penting di sini bahwa
lumpur dan pasir itu bercampur, bahwa dia akan, yang pertama bahwa dia akan mampu meningkatkan total suspended silt atau tingkat kekeruhan dari perairan begitu ya. Nah, ini yang jadi masalah nih kemudian. Yang kedua, kalau tadi bicara lumpur, dia mengandung nutrien yang itu adalah kalau kita katakan merupakan sumber bagi produktivitas primer karena dia dibutuhkan oleh fitoplankton. Nah, mungkin Bapak dan Ibu jarang mengkeker fitoplankton yang masih kecil, mikroalgi, tetapi adalah penting, fungsi utama ketika kita bicara produktivitas dari perikanan, terutama perikanan tangkap. Perikanan budidaya juga tergantung sama fitoplankton dan zooplankton gitu ya. Artinya kalau TSS-nya tinggi, yang menurut baku mutu itu hanya 80 diperbolehkan, baku mutu ya menurut keputusan Menteri Lingkungan Hidup itu adalah 80 ppm konsentrasinya atau miligram per liter. Memang ada keprihakan kepada pihak tambang yang dikeluarkan peraturan baru oleh Menteri ESDM di mana TSS bisa sampai dengan 250 ppm, hampir 3 kali lipatnya begitu ya. Ini keberpihakan kepada tambang ini. Tapi kepada perikanan itu tentunya sangat berpengaruh tidak baik. Artinya, kalau TSS semakin tinggi, maka sinar matahari tidak masuk. Apa yang akan terjadi? Maka yang akan terjadi adalah tidak mungkin terjadinya proses fotosintesis. Yang terjadi adalah di terakhir menurunnya produktivitas primer dan menurunnya produktivitas sekunder dan tersier. Dalam hal ini adalah ikan. Berikutnya apa yang terjadi? Menurunnya produktivitas dari nelayan untuk menangkap ikan. Karena ikan sudah tidak ada. Mau ditangkap apa lagi? Yang bisa ditangkap adalah orang-orang yang ada di laut mungkin ya. Yang sudah tenggelam di laut, yang sudah ditenggelamkan di laut. Tetapi orang-orang yang hidup mungkin kan kembali lagi dengan tangan hampa. Nelayan kembali dengan tangan hampa. Dan ini sudah dibuktikan juga. Nah, kemudian kalau kita perhatikan bahwa ini berdampak terhadap main island ya. Jakarta sekalipun, apalagi Maluku Utara, saya belum pernah ke sana nih, nanti suatu ketika saya insya Allah bisa ke sana nih ya. Maluku Tenggara juga mungkin ya. Nah, kemudian di small island, pulau-pulau kecil gitu ya. Nah, perhatikan nanti saya tunjukin Pulau Pramuka. Ini akan mengakibatkan bahwa terjadinya abrasi yang kemungkinan besar pohon-pohon mangrove pun bisa roboh. Anda bisa lihat mungkin di di Papua, di Mimika itu banyak sekali pohon-pohon tinggi dari Rhizopora itu roboh begitu ya. Kamora sebagai contoh ya. Saya tidak bicara Aqua lebih parah lagi kan. Teman-teman tahu karena di sana ada penambangan emas begitu ya. Nah, artinya ini kan roboh. Akibatnya apa? Abrasi karena dia ditarik ya, karena proses arus balik, arus kemudian menghantam langsung ke pantai, kemudian dia akan mengambil pasir dan akan mengisi lagi lubang. Karena pasir ini kan relatif dia akan menuju keseimbangan selalu begitu ya. Nah, ini sama dengan air sebenarnya kurang lebih begitu. Nah, begitu juga pulau-pulau kecil. Ini ada data di sini. 24 pulau kecil itu sudah sinking, sudah tenggelam dari tahun 2005. Apakah kita akan menenggelamkan lagi pulau-pulau kita? Kita pindahkan pasir kita ke negara lain, kemudian kita menghabisi pulau-pulau kita. Pembangunan Nipah saja itu perlu ratusan miliar, ya. Dan apakah kita pernah berpikir itu bahwa negara akan rugi gitu dengan kita hanya berpikir sesaat untuk kepentingan sekelompok orang kapitalis begitu ya. Ini perlu kita perhatikan saya kira begitu ya. Nah, kemudian rekan-rekan bisa lihat berbagai macam potensi dampak yang lain yang saya sebutkan di dalam konteks satu slide ini sebenarnya. Coastal emission itu akan naik, karbon dioksida akan naik karena mangrove akan rusak, karena padang lamun akan rusak. Makanya dia akan emisi karbon akan tinggi yang tadinya harus diabsorb ya. Nanti akan tercengang kalau kita lihat mangrove itu luar biasa harganya sebenarnya. Nah, di mainland juga begitu. Mungkin juga kita bicara bahwa akan terjadi banjir rob gitu ya. Akan terjadi yang namanya kota tenggelam gitu. Ya itu tinggal menunggu waktu saja. Dipercepat dengan proses ini gitu ya. Nah, ini mungkin bisa dilihat dalam slide yang lumayan lama nih saya pikirkan ini. Kemudian bisa berikutnya. Nah, perhatikan ini bisa diklik sebenarnya, bisa diklik ya. Kalau bisa diklik itu. Nah, ini dibantu oleh mahasiswa SPL. Perhatikan pergerakan dari tahun ke tahun ya. Tahun 2000 berapa nih? Tahun 2019 ke 2023 saja. Bahwa sedimentasi yang terjadi dari upland area yang kemudian run-off-nya lewat sungai, dia akan membentuk pulau, akan membentuk delta. Delta inilah ya yang akan membuat bahwa hancurnya ekosistem mangrove yang ada di wilayah upland, di wilayah lebih ke darat, itu digantikan oleh adanya proses sedimentasi ini. Teman-teman bisa lihat, mungkin ini kan yang kejadian di
di mana di Sumatera di Rokan Hilir. Lihat Delta Mahakam ya, itu juga ditumbuhi oleh mangrove. Lihat juga yang ada di Aikua. Sekalipun bahwa sedimen sudah bercampur dengan tailing membentuk Pulau Aikua, maka di sana juga ditumbuhi oleh mangrove yang kemudian perlu kita kasih nutrisi ya. Nah, artinya prosesnya alami dan prosesnya dilakukan oleh manusia. Ini sebagai contoh bahwa sebenarnya kalau kita bicara sedimen penting juga loh, bukan hanya persoalan bisa ditambang, tapi juga penting bagi melestarikan ekosistem mangrove. Oke, berikutnya. Nah, ini dia muara Sungai Aikua. Bahwa kita lihat di sini pun beberapa pulau baru itu akan digunakan untuk menggantikan mangrove yang sudah rusak di daerah upland area, misalkan begitu ya. Ini dihitung dulu, teman-teman lah yang tahu harganya. Walhi tahu harganya berapa kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah ini karena memang tingginya diakibatkan oleh dampak ya dari kegiatan penambangan emas begitu ya. Nah, oke, silakan lanjutkan lagi. Next slide. Nah, ini perhatikan bahwa Pulau Pramuka sendiri gitu ya. Ini bukan hanya pantainya yang dibeton sekarang ini, ketakutan akan abrasi, tetapi ya daerah flat area terumbu karang pun dibeton yang harusnya fungsi ini dilakukan oleh terumbu karang. Barangkali memang ada efek atau ada dampak dari masa lalu di mana dulu katanya ditambang di mana di Riau, tapi mungkin sambil pulang tambang juga di Teluk Jakarta. Akibatnya ya terjadilah kerusakan crash dari mangrove ya, puncak dari mangrove atau tubir sehingga dia tidak mampu lagi menahan ombak yang akan menuju ke pantai. Saya nggak tahu nih berapa harganya per kilo nih, per kilometer gitu ya. Apakah 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 5 miliar, mungkin teman-teman bisa ekspor para wartawan berapa harga breakwater yang dibangun di Pramuka ya. Nah, berapa harga breakwater yang dibangun di Padang karena ketakutan dengan ombak tsunami? Berapa harga breakwater yang dibangun di Aceh pasca tsunami? Ya, ini kan lumayan mahal begitu ya. Nah, artinya sekarang akibatnya bahwa mangrove sendiri yang berfungsi perlindung perlu dilindungi dulu oleh breakwater. Yang memang kalau di sini kita perhatikan, it is not habitatnya mangrove ya. Ini bukan habitatnya mangrove. Ini adalah flat area yang umumnya flat area ini tumbuh oleh padang lamun. Namun, ini sekarang kita lihat bahwa di depan Taman Nasional Pulau Seribu, itu yang namanya Rhizophoras styliosa itu sudah tumbuh. Memang ada sisi positif, karena dia mampu untuk menyerap karbon lebih besar. Gitu. Penelitian yang saya lakukan dengan mahasiswa SPL, ternyata tidak efektif sebenarnya rehabilitasi mangrove yang dilakukan di daerah flat area ini. Ya. Nilainya juga relatif sedikit. Oke, ini contoh ya, bahwa ketika kita bermain-main dengan pasir laut, ini akan terjadi seperti ini. Biaya yang kita keluarkan akan lebih dahsyat besarnya. Pulau-pulau kita yang ada di Teluk Jakarta itu akan lebih banyak tenggelam. Maluku Utara mungkin banyak pulau kecil, kalau di sana dilakukan penambangan pasir laut itu juga akan tenggelam saya kira. Silakan berikutnya. Nah, bagaimana dengan manajemen fisheries management ya? Kalau terjadi misalkan tadi saya ingin nyinggung sedikit bahwa kalau terjadi yang namanya sedimennya diambil, pasirnya diambil, sama dengan seperti dulu kita larang pukat troll karena kita takut kehilangan tidak hanya ikan sampai kecil-kecil tapi juga kehilangan nutrien ya, nutrien NP hilang, akibatnya kan produktivitas primer hilang, apa yang terjadi? Maka juga kalau TSS-nya tinggi, ini akan berdampak kepada migrasi ikan akan lari kemana-mana, tidak ada lagi di daerah-daerah penangkapan ikan begitu ya, ikan akan bermigrasi jauh, kemudian stok ikan kita karena dia tidak sempat lahir ya. Ya, jangankan ikan, kita aja menghadapi asap aja udah menggap-megap ya, apalagi ikan yang bernapas dengan insang. Kita yang bernapas dengan paru-paru aja menggap-megap ketika terjadi kebakaran hutan yang ada di Riau, yang ada di Kalimantan, yang ada di Papua, itu menggap-megap kita. Nih, apalagi kalau airnya keruh sekali. Jadi kalau kita bicara untuk ocean health itu ya say goodbye saja begitu kan sebenarnya kan kalau memang kita tidak terlalu care dengan persoalan ini ya. Duit dapat memang, tapi PNBP, pendapatan negara bukan pajak, berapa sih untuk jangka waktu tertentu yang akan dilakukan begitu ya. Ini akan mengganggu satu siklus di mana bahwa sedimen hilang, pasir laut memang diambil, walaupun memang ada antropogenik lain yang dilakukan di daerah terrestrial yang akan berdampak kepada sistem fisheries management, pengelolaan perikanan. Lagi-lagi yang rugi siapa? Yang rugi adalah nelayan, termasuk nelayan komersial saya kira gitu. Satu tuna yang dulu dikatakan bahwa satu mobil Innova Reborn gitu ya, mungkin itu tinggal kenangan ya. Satu tuna segede siapa? Segede Mursalin mungkin ya.
Itu bayangkan 400 juta satu tuna yang harusnya bisa didapatkan satu kali tangkap 400 juta kan lumayan gitu sebenarnya. Tapi ya mungkin kita tinggal bicara kenangan saja seperti lagu Sepanjang Jalan Kenangan nanti begitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh di Korea. Ini saya cari juga nih Mursalin nih, untung ada yang bantuin cariin nih jurnal secara saintifik bahwa dari jurnal ini tahun 2007 Korea karena memang perlu reklamasi segala macam sehingga dia ambil pasir tapi dia kehilangan banyak hal. Ya kalau konteks ini kan kita lihat dia tidak sebutkan soal apakah dia ada pulau kecil yang hilang, tetapi dia berdampak signifikan terhadap ekonomi perikanan. Ekonomi perikanan berarti ekonomi perikanan bicara nelayan kan. Nah ini disebutkan bahwa marine mining atau sea mining pasir ini adalah dia secara garis besar akan memang penting ya bagi negara ya untuk konstruksi segala macam, tetapi ternyata menghancurkan berisiko terhadap lingkungan dan juga perikanan. Ini jelas. Yang kemudian bahwa memang mereka belum melakukan pemodelan apakah kira-kira akan berdampak terhadap larvae dan segala macam. Mereka jujur katakan demikian. Memang kalau kita perhatikan walaupun memang diasumsikan bahwa untuk effort atau CAT per unit effortnya tidak berdampak, tetapi ketika pendaratan ekonomi klusnya tinggi sekali. Nah ini jelas di sini. Apakah kita juga akan melakukan hal yang sama begitu ya? Oke, berikutnya next slide. Nah ini juga nih kerjaannya Mursalin, akhirnya saya bikin juga sedikit Depsir kan. Kalau mahasiswa senang pakai kajian Depsir, oke lah ini ya, saya bikinin. Artinya bahwa driven faktornya adalah di sini sand atau sediment mining ya ataupun sand export ya ini akan mengakibatkan ya kalau kita lihat berpengaruh kepada pressure ya. Pressure-nya apa saja? Ekosistem, biodiversity, livelihood ya, fisheries livelihood. Nah, kemudian juga dia akan mempengaruhi kepada kondisi state ya di sini. Bahkan juga akan berdampak kepada kerusakan ekosistem, kehilangan biodiversity kita, gitu kita nggak tahu berapa lagi yang hilang, kehilangan fisheries livelihood, nelayan kecil tadi ya, yang masyarakat hukum adat mungkin barangkali dia tidak bisa lagi bergembira, dia akan bersedih hati ya. Nah, apalagi nanti token-token itu tidak ada pengaruh lagi tuh token, sistem token juga begitu kalau sudah mereka bersedih hati kan begitu ya. Nah, artinya kita melihat bahwa memang apakah responnya sudah dilakukan dengan nanti misalkan sebelum ditambang pemodelan 3 kali 24 jam 2 musim misalkan. Nah, apakah kemudian mereka sudah melakukan amanah untuk mengerjakan dulu dokumen plan-nya? Harus ada KLHS. Harus dilihat dampak dan risikonya atau pengaruh terhadap 6 muatan, termasuk daya dukung daya tampung, kemudian termasuk ketahanan terhadap biodiversity, jasa ekosistem, efisiensi sumber daya alam, dampak dan risiko. Ya, ini harus dilakukan dengan baik. Nah, artinya PP nomor 26 ini, 26 benar 23 ini, tentunya kita perlu melihat apalagi instrumen yang perlu kita perhatikan agar ya resiko dan dampak terhadap lingkungan, tidak hanya terhadap manusia, tapi terhadap lingkungan khususnya ekosistem ini perlu kita jaga. Oke, berikutnya. Nah, oke, ini mungkin lanjut aja, ini mungkin upaya-upaya yang bisa dilakukan nanti. Silakan lanjut berikutnya. Berikutnya lagi aja ini metode-metode saya kira yang bisa dilakukan nanti bisa dibaca aja. Nah, coba perhatikan bahwa sebenarnya the total economic value-nya, total economic value mangrove ekosistem itu berkisar dari 3,6 ribu US dollar sampai dengan 26,7 US dollar per hektar per tahun gitu ya. Ini saya petik aja loh, per hektar per tahun. Ini Mursalin ngerjain saya untuk cari data nih akhirnya kan gitu ya. Oke, kemudian kita lihat berapa dari sisi karbon ya. Ini dari sisi karbon kita bisa melihat harganya pada penelitian yang dilakukan di mana nih di Marga Satwa ya, Marga Satwa Karanggading di Sumatera Utara itu mencapai 755 miliar ya. Ini mungkin satu kawasan gitu ya. Ini baru karbon, ini karbon saja. Kalau mangrove semuanya mungkin akan lebih tentunya kan ya. Ini saya dekati dari sisi blue carbon atau mangrove. Ini penelitian yang saya lakukan di Pulau Harapan. Ini juga walaupun dia mangrove yang direhabilitasi, tetapi dia juga merugikan antara 0,5 miliar sampai dengan 1,3 benar ya miliar nih ya. 9 ini. Ini kan cukup lumayan gitu ya. Kalau seandainya ini hilang segala macam, maka kita perhatikan bahwa karbon dioksida itu tidak bisa di store atau tidak bisa disimpan kembali di ekosistem mangrove. Belum lagi kalau kita bicara di seagrass. Mohon maaf, seagrass tidak sempat saya cari. Berikutnya. Nah, oke, saya kira ini mungkin hanya
kita mencoba melakukan beberapa gerakan secara saintifik. Kita sudah kembangkan sebenarnya prototipe model untuk coastal vulnerability, di mana bahwa pada kasus Papua, misalkan bahwa di bagian selatan itu sangat rentan, hati-hati untuk merubah ekosistem mangrove yang ada sangat luas di Kabupaten Mimika. Di bagian utara juga, di mana ekosistem terumbu karangnya sangat bagus, termasuk mungkin untuk kalau Teluk Raja Ampat itu kerentanannya tinggi, ini kita kembangkan dengan menggunakan data citra satelit. Ini penelitian bagi mahasiswa bagus. Silakan berikutnya. Berikutnya. Nah, ini juga tadi menggambarkan tingkat kerentanan. Ini sudah kita petakan untuk di Papua, merah ya. Merah artinya berarti tidak bagus. Ini kita petakan dari musim timur dan musim barat ya. Di tengah-tengahnya ketemu musim cinta itu, cinta pada tanah air atau cinta kepada rakyat gitu harusnya, bukan cinta kepada kapitalis gitu. Berikutnya. Nah, saya sebagai manusia setiap tahun lakukan penanaman mangrove, lakukan penanaman pohon langka gitu kan. Silakan adik-adik mungkin KNTI bisa melakukan gerakan seperti yang saya lakukan ini ya, kecil-kecilan ya, nggak mesti harus berharap dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, ada duit sumbangan masing-masing, kita tanam aja begitu ya. Daripada nanti ada yang mengejar target 1 miliar mangrove pakai rumpun berjarak, berhasil, tapi kan kita targetnya jual bibit ya, proyek bibit ya, akhirnya bukan target bagaimana rehabilitasi mangrove sebenarnya, tapi hanya target jual bibit gitu. Oke, berikutnya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bukan secara pro kontra, ya, saya tidak ingin bicara pro kontra. Sebagai akademisi, tentunya saya berharap bahwa ketika kita melakukan satu eksploitasi terhadap sumber daya alam non-renewable, maka harus kita berpihak dulu, jangan sampai kita menghancurkan atau merusak yang renewable gitu ya. Renewable karena memang itu lebih sustain bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dan berkerakyatan, berkeadilan sosial bagi rakyat Indonesia ya. Ya, itu dia mungkin kembali kepada Pancasila. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kekurangan, tidak bermaksud menyinggung siapapun, termasuk menyinggung pemerintah.